Itu kesimpulan sebenarnya ya, kesimpulan dari seluruh cerita. Dan kemarin kita sudah tahu bahwa mulai cerita mengenai Yusuf itu tidak ada perwahyuan baru. Jadi apa yang diceritakan mengenai Yusuf itu adalah melanjutkan perwahyuan yang sudah disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga kisah mengenai Yusuf itu sebenarnya tidak menunjukkan adanya perwahyuan baru. Dari cerita ini Bapak Ibu kita bisa melihat beberapa hal ya. Cerita mengenai Yusuf adalah cerita yang panjang di akhir kitab Kejadian. Kisah Yusuf adalah kisah orang berhikmat. Beda dengan kisah-kisah lainnya, Allah tidak campur tangan langsung. Karena dalam kisah Yusuf tidak ada perwahyuan baru. Itu poinnya. Jadi apa yang diikat antara Abraham, Ishak, dan Yakub itulah sebenarnya yang ditunjukkan juga di dalam kisah mengenai Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 anak Yakub, putra pertama dari Rahel. Karena dilahirkan dari istri yang dicintai, maka ia menjadi anak yang paling dikasihi. Yusuf sangat diistimewakan oleh Yakub. Nah, itu kelihatan tadi kan misalnya meskipun teman-teman kakak-kakaknya bercerita kepada Yakub itu panjang lebar, hatinya tetap dingin karena mengingat peristiwa hilangnya Yusuf itu. Hal ini menimbulkan iri hati kakak-kakaknya sehingga menumbuhkan pikiran dan perbuatan jahat terhadap Yusuf. Maka terjadilah nanti kisah mereka menjual Yusuf. Yusuf akan dibunuh, tetapi karena dicegah oleh Ruben, ia dimasukkan ke sumur yang kering lalu dijual kepada orang Mesir. Itu kisahnya. Yusuf menjadi pelayan Potifar, tetapi karena fitnah istri Potifar, ia masuk penjara. Ia bebas dari penjara karena dapat menafsirkan mimpi. Kemudian diangkat oleh Firaun menjadi pegawai. Firaun zaman itu adalah yang namanya Hyksos, bukan Ramses, belum Ramses ya, Hyksos. Ada banyak pertanyaan berkaitan dengan Yusuf. Apakah Yusuf itu tumbal? Sekilas ya, karena Yusuf yang masih muda harus berpisah dengan keluarganya, hidup di tanah asing, mengalami penderitaan. Tetapi sesungguhnya bukan, karena yang terjadi pada Yusuf adalah suatu penyelenggaraan ilahi bagi manusia. Kita lihat lagi misalnya Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Ya, kita lihat. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 itu kesimpulannya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, di situ itu ayat 7 dan 8 itu sebenarnya merupakan kesimpulan dari seluruh kisah. Harusnya kalau secara manusiawi apa yang disebut? Marah.
benci, mungkin balas dendam. Tapi ada suatu perenungan yang sangat luar biasa menurut saya. Meskipun orang mengalami penderitaan, dibuang, disia-siakan, di tanah asing mengalami penderitaan, tapi dia sampai pada kesimpulan ayat 7 dan 8. Bukan kamu, tetapi Allah. Nah itu kan sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita itu mengalami penderitaan, kalau kita mengalami kesulitan hidup, biasanya bilangnya apa? Biasanya yang paling sering itu Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Tapi lihatlah Bapak Ibu, Yusuf itu tidak sampai pada kesimpulan Tuhan tidak adil sehingga saya harus dibuang, tidak sampai di situ. Tapi justru melihat Allah lah yang membuat itu, sehingga peristiwa yang buruk itu ternyata karena penyelenggaraan ilahi diubah menjadi peristiwa berahmat. Nah ini yang menurut saya sangat luar biasa itu di situ. Jalan yang begitu sulit, jalan yang begitu menyakitkan, ternyata itu menjadi jalan keselamatan. Seandainya orang tidak memahami penyelenggaraan ilahi, mungkin tidak akan sampai pada pengertian itu. Biasanya ketika manusia mengalami penderitaan itu berhenti pada rasa sakit, memelihara rasa sakit, dan untuk bangun mencari makna dari sakit itu menjadi sesuatu yang kerap kali tidak gampang. Nah, Yusuf itu di dalam permenungannya justru melihat bahwa dengan cara seperti itu Allah menyiapkan bangsanya, keluarga ayahnya untuk dapat keselamatan. Kita bisa membayangkan itu baru tahun kedua loh ya. Tahun kedua berarti masih ada kelaparan 5 tahun. 2 tahun saja keluarga Israel sudah kehabisan bahan makanan. Maka kita bisa membayangkan itu kalau tidak ada penyelenggaraan ilahi, mungkin banyak yang mati. Maka Yusuf tadi kan mengatakan dengan cara inilah Allah supaya kalian dari suku kalian itu tertolong, dari banyak antara kalian tertolong. Itu yang menurut saya sangat luar biasa. Ayat 20. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Juga sampai pada kesimpulan itu. Nanti orang Israel ini diberi tanah semacam tanah merdeka, menjadi tempat orang Israel. Yang di situ berarti orang Israel boleh semacam memerintah sendirilah, mengatur, ada otonominya sendiri. Itu diberi satu tanah di wilayah itu. Jadi dibandingkan, kita bisa membayangkan ya, dibandingkan harta orang Israel di tanahnya dengan harta yang ada di Mesir yang akan diberikan kepada mereka selama 5 tahun itu, dikatakan lebih besar, karena itu semua adalah milik.
Dan nanti dalam waktu yang lama, bukan hanya 5 tahun lagi, tetapi dalam waktu yang lama, orang Israel itu diberi kesempatan, kewenangan untuk turut mengambil bagian. Ini yang menurut saya sangat luar biasa, karena ada keterbukaan dari Firaun pada zamannya Yusuf itu membiarkan orang-orang luar ikut ambil di dalam pemerintahan.